Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ridho Isarifananda dengan NIM 2200018076 dari kelas C ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok yaitu aplikasi Click and Clean. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Syawali, lalu Hasyad Nur Rashid, Yuda Wiradharma, kemudian saya sendiri Ridho Isarifananda dan Bintang Anugrah Ramadan. Di sini untuk deskripsi sistemnya, aplikasi Click and Clean yaitu merupakan aplikasi pelayanan jasa cleaning service, yaitu sebuah platform mobile yang dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan staf pelayanan jasa pembersihan secara efisien. Aplikasi ini memiliki dua antarmuka utama, yaitu yang pertama untuk pelanggan dan satu lagi untuk staf pelayanan jasa. Selain itu, terdapat antarmuka admin yang digunakan untuk manajemen dan pemeliharaan sistem dengan beberapa fitur utama. Ini untuk use case-nya, eh, yaitu ada dua aktor yang terlibat. Aktor pertama yaitu pelanggan dan aktor kedua yaitu staf pelayanan jasa. Untuk use case-nya sendiri yaitu ada login atau sign up, lalu melihat layanan jasa, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, memilih melihat status pemesanan, lalu melihat riwayat pemesanan, lalu memberikan rating dan ulasan, kemudian chatting, lalu melihat profile dan melihat data pemesanan, kemudian menerima pemesanan, yang terakhir melihat status pelayanan. Nah, untuk akses atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh pelanggan yaitu yang pertama itu melakukan login, lalu melihat profil, kemudian melihat layanan, kemudian melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan, melihat riwayat pemesanan, dan memberikan rating dan ulasan. Nah, untuk staf pelayanan jasa jasa itu yang pertama ada melihat data pemesanan, lalu menerima pemesanan, dan melihat status pelayanan, kemudian melihat profil. Nah, di sini untuk activity diagram. Nah, activity diagram itu sendiri itu menggambarkan alur kerja utama dari aplikasi Click and Clean, memastikan setiap langkah dalam proses mulai dari login hingga pemberian feedback tercakup dengan baik. Di sini ada penjelasannya yaitu yang pertama ada halaman login dan pendaftaran, lalu menampilkan produk produk layanan cleaning service, kemudian pembayaran, lalu informasi pesanan ke staf pelayanan jasa, lalu pelaksanaan layanan, kemudian rating dan feedback. Di sini ada use case, ada diagram activity-nya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Itu dimulai dari pelanggan, kemudian pelanggan meminta halaman login, lalu sistem menampilkan halaman login, kemudian melakukan login, lalu diverifikasi. Setelah verifikasi menampilkan produk layanan jasa cleaning service. Kemudian pelanggan melihat produk layanan jasa dan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, yaitu menampilkan metode pembayaran. Kemudian pelanggan memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Kemudian sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut, lalu memberikan informasi pesanan pelanggan terhadap staf pelayanan jasa. Di sini staf pelayanan jasa menerima informasi pesanan pelanggan, lalu mengkonfirmasi pesanan layanan pelanggan. Lalu sistem memberikan notifikasi informasi pesanan kepada pelanggan. Di sini pelanggan menerima notifikasi tersebut, lalu staf mengerjakan pesanan pelanggan. Kemudian konfirmasi pekerjaan pesanan selesai. Jika pekerjaan sudah selesai, lalu sistem akan mengkonfirmasi pekerjaan staf setelah selesai. Kemudian finish dengan pelanggan memberikan rating dan feedback. Di sini ada rancangan UI. Yang pertama ada user interface untuk login, lalu ada sign up. Kemudian di sini setelah sign up atau login, ada interface untuk melihat produk layanan atau halaman utamanya. Kemudian untuk pemesanan di sini ada user interface layanan jasanya. Ada dua yaitu tempat tinggal dan kendaraan. Lalu eh, setelah melakukan pemesanan, di sini user interface-nya memperlihatkan pelanggan dapat memilih durasi atas layanan yang ingin dipakai. Lalu ada user interface untuk melakukan pemesanan. Lalu memilih metode pembayaran, bisa COD, kartu kredit atau debit, atau transfer bank. Lalu ini tampilan setelah pembayaran berhasil. Kemudian ini user interface untuk notifikasi, yaitu mencakup
informasi pesanan, transaksi, atau promo. Nah, di dalam pesanan tersendiri ini ada riwayat, lalu dalam proses atau pesanan yang sedang dalam proses, kemudian terjadwal atau pesanan yang sudah di booking. Di sini ada interface untuk melihat dan edit profile. Nah, kemudian ada kelas diagram dan relasi. Kelas diagram sendiri merupakan salah satu diagram penting dalam pemodelan Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem perangkat lunak. Berikut penjelasan lebih detailnya kelas diagram aplikasi Click and Clean. Di sini untuk gambar kelas diagramnya seperti ini. Lalu lanjut untuk penjelasannya. Yang pertama ada login berhubungan dengan pelanggan dan staff, yaitu relasinya komposisi. Deskripsinya setiap objek login terkait secara eksklusif dengan satu objek pelanggan atau staff. Nah, yang kedua ada profile berhubungan dengan pelanggan dan staff. Lalu relasinya asosiasi dan deskripsinya setiap pelanggan dan staf memiliki profil yang terkait dan profil dapat diperbarui tanpa menghapus pelanggan atau staf. Dan yang ketiga, pelanggan berhubungan dengan pesanan, yaitu relasinya asosiasi one to many. Deskripsinya setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya terkait dengan satu pelanggan. Yang keempat adalah layanan jasa berhubungan dengan pesanan. Relasinya yaitu asosiasi many to many. Deskripsinya, setiap pesanan dapat mencakup banyak layanan dan setiap layanan dapat termasuk dalam banyak pesanan. Hubungan ini mungkin memerlukan tabel penghubung, junction table, di dalam basis data. Kemudian yang kelima ada staf berhubungan dengan pesanan. Ini relasinya asosiasi one to many, yaitu setiap staf dapat menangani banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya ditangani oleh satu staf. Kemudian yang keenam ada pesanan berhubungan dengan pembayaran. Relasinya asosiasi one to one, yaitu setiap pesanan memiliki satu pembayaran yang terkait dan setiap pembayaran terkait dengan satu pesanan. Kemudian ada yang ketujuh yaitu pesanan berhubungan dengan riwayat. Di sini relasinya asosiasi one to many. Deskripsinya, setiap pesanan dapat memiliki banyak entry riwayat, tetapi setiap entry riwayat hanya terkait dengan satu pesanan. Kedelapan ada kelas pelanggan dan staf berhubungan dengan chat. Lalu relasinya asosiasi one to many dan deskripsinya setiap pelanggan dan staf dapat memiliki banyak pesan chat, tetapi setiap pesan chat hanya terkait dengan satu pelanggan atau staf. Kemudian yang kesembilan ada pelanggan berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasinya asosiasi one to many, yaitu setiap pelanggan dapat memberikan banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu pelanggan. Yang ke-10 yaitu layanan jasa berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasinya asosiasi one to many, yaitu setiap layanan dapat menerima banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu layanan. Yang ke-11 ada pelanggan berhubungan dengan status. Relasinya asosiasi one to many, yaitu setiap pelanggan dapat menerima banyak status, tetapi setiap status hanya terkait dengan satu pelanggan. Yang terakhir ada kelas staff berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasinya yaitu asosiasi one to many, dan deskripsinya setiap staf dapat melihat banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu staf. Lalu kemudian ada sequence diagram. Di sini ada sequence diagram untuk login, yaitu aktornya pelanggan. Di sini pelanggan menginputkan username dan password, lalu sistem mengambil username dan passwordnya tersebut dan memvalidasi ke database. Lalu jika username dan password salah, pelanggan akan mendapatkan pesan username atau password salah. Namun jika berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama kepada pelanggan. Kemudian ada sequence diagram untuk melihat layanan jasa. Di sini pelanggan masuk ke menu utama, lalu melihat layanan kebersihan. Di sini sistem uh, mengambil layanan kebersihan dan memvalidasi dari database, lalu menampilkan layanan kebersihan kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya untuk melakukan pemesanan, pelanggan memesan layanan kebersihan, lalu sistem memproses pemesanan layanan kebersihan dan eh, di database memvalidasi pesanan pelanggan. Lalu jika kuotanya habis, maka pelanggan akan mendapatkan pesan kuota telah habis. Tapi jika tersedia, maka sistem akan memberikan pesan layanan berhasil di booking. Kemudian untuk memilih metode pembayaran, pelanggan memilih metode pembayaran, lalu sistem memproses metode pembayaran, validasi metode pembayaran, lalu menampilkan metode-metode pembayaran yang tersedia.
Lalu pelanggan melakukan pembayaran dan sistem memproses pembayaran tersebut, lalu memvalidasi pembayaran. Kemudian ada melihat status pemesanan. Di sini pelanggan dapat memantau status pemesanan, lalu mencek status atau memantau pesanan pelanggan. Sistem akan memvalidasi status pesanan pelanggan, lalu menampilkan informasi secara real time tentang status tersebut kepada pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu analisis software costing dan estimasi. Di sini terdapat aktor summary yaitu uh, ada simple, average, atau kompleks. Lalu untuk simple sendiri yaitu adalah sistem lain yang berkomunikasi dengan perangkat lunak atau API yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk referensi sendiri, aktor dalam kategori ini bisa berupa manusia yang berinteraksi menggunakan protokol yang terdefinisi dengan baik. Untuk kompleks, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka pengguna grafis atau GUI. Nah, ini kategori ini juga mencakup pengguna yang berinteraksi dengan sistem dengan cara yang tidak terduga. Di sini dapat kita lihat total bobot aktor dihitung dengan mengalihkan jumlah aktor dalam setiap kategori dengan pengganda yang sesuai, lalu menjumlahkan hasilnya. Di sini contohnya terdapat di kompleks yaitu number of actors-nya 2. Kemudian dikalikan dengan multipliernya yaitu 3 sehingga menghasilkan jumlah 6. Nah, ini terdapat beberapa multiplier untuk kompleks yaitu pelanggan serta staf pelayanan jasa yang nantinya akan berinteraksi. Dan kemudian untuk perhitungan UCP ini dengan mengelompokkan jumlah use case ke dalam 3 tingkat kompleksitas, yaitu sama seperti tadi, simple, average, dan kompleks. Untuk menghitung UCP sendiri, yaitu jumlah use case di setiap kategori dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Dalam ilustrasi di sini, di simple ada 12, lalu dikalikan dengan multipliernya yaitu 5 dan menghasilkan bobot 60. Dengan demikian, kalkulasi akhir dari UCP adalah 60. Pada bagian teknikal, terdapat sebuah tabel yang digunakan untuk menentukan faktor teknis dalam perhitungan use case point atau CP, mencakup berbagai faktor teknis, yaitu pengalih multiplier atau dan magnitudo relatif, kemudian deskripsi setiap faktor. Nah, untuk penjelasannya itu sebagai berikut. Di sini pada bagian environmental merupakan bagian yang digunakan untuk menghitung faktor lingkungan dalam sebuah proyek perangkat lunak. Di sini untuk eh, hasil akhir yang didapat yakni use case point yaitu 49,6, lalu hours of effort yaitu 496 jam. Perhitungan effort itu didasarkan pada jumlah UCP yang telah disesuaikan dan rasio jam usaha per UCP. Jika ada faktor tambahan atau metode penyesuaian yang diterapkan, hal tersebut perlu diidentifikasi untuk menjelaskan perbedaan dalam hasil perhitungan UCP. Nah, untuk analisis kualitas rancangan, yaitu usability testing adalah metode penting dalam proses pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa produk yang dibuat dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Testing dilakukan dengan melibatkan 35 responden yang dipilih secara acak. Setiap responden diminta untuk menggunakan aplikasi Click and Clean untuk melakukan serangkaian tugas tertentu. Setelah itu, mereka diminta untuk mengisi kuesioner SUS atau System Usability Scale yang terdiri dari 10 pertanyaan yang menilai berbagai aspek kegunaan aplikasi. Di sini tabel hasil pengujiannya. Nah, untuk hasil akhirnya, data usability testing yang diperoleh yaitu total skor ganjil plus genap menghasilkan 1049. Lalu jumlah responden seperti yang kita tahu sebelumnya yaitu 35. Dan skor rata-rata setelah dibagi responden yaitu 1049 dibagi jumlah responden 35 dan menghasilkan 29,97 sekian. Kemudian nilai setelah dikalikan faktor 2,5 yaitu 74,92 sekian. Kemudian hasil akhir yang didapat yaitu 74,93. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat kegunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Dalam konteks skala SUS, nilai ini berada di atas rata-rata, yang biasanya dianggap sebagai indikasi bahwa pengguna cukup puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini. Untuk
nilai 74,93 itu kategori bisa diterima. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.